Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan beserta kita semua. Mari pada kesempatan hari ini sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk hadirat Tuhan, dan kita berdoa sebelum memulai ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang memperhatikan kehidupan kami, menyertai sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Kami beserta keluarga kami datang untuk berjumpa pribadi dengan-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati firman-Mu untuk setiap kami. Dan Roh-Mu yang kudus menguraikan kata demi kata, agar setiap kata demi kata dan pesan firman-Mu dapat kami tangkap, dapat kami raih semua kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku masuk dengan hati tulus, kami menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, kami sembah-Mu, sembah-Mu, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab
bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Sebab hanya lewat pertolongan-Mu Tuhan, hidup kami diselamatkan. Kami hanya tenang ketika kami berada di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Amin Tuhan. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku hanya tertuju padamu. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan, Kau telah memikat hatiku. Di saat setiap kami tak sanggup, tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Nyatakan bagi kami bahwa Engkau sanggup menolong hidup kami, bahwa Engkau adalah jawaban dan solusi hidup kami. Karena itu Tuhan, biar segenap hati kami percaya kepadamu, berpegang pada kebenaran firman-Mu, hidup sepenuhnya di dalam kasih-Mu. Ajarkan kami senantiasa pilihan hidup yang tepat, dan ajarkan kami akan kasih-Mu. Berkati kami semua, curahkan roh hikmat, pengertian, pengenalan benar akan Engkau di tengah-tengah kami, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang sepintu sekeluarga. Kenapa? Karena bulan September ini akan terjadi pergantian kalender Yahudi dari tahun Pejimel memasuki tahun Pedalet, yang merupakan tahun pintu-pintu. Tuhan pesankan di pintu gerbang domba ada pemilihan keluarga, yaitu ketika kita rela melepaskan semua kepalsuan rohani, rela dan menyadari bahwa semua kepalsuan rohani itu hanya disandarkan pada roh-roh agamawi, kemudian mengandalkan kekuatan manusia, rohani manusia yang penuh dengan kekuatan dirinya, yang berakhir dengan keputusasaan. Jadi kita tahu bahwa dalam kehidupan ini yang rohani saja perlu diuji dan dikaji, supaya kita bisa menangkap maksud-maksud Tuhan, terutama berjumpa pribadi dengan Tuhan. Karena itulah dipesankan supaya kita tidak terjebak arus kehidupan kekristenan lahiriah, terjebak pada hal-hal yang klinik-klinik, hal-hal yang berkedok rohani, namun sebenarnya di dalamnya memberi pengharapan-pengharapan yang mengecewakan. Kemudian diingatkan supaya kita juga mencapai pintu nubuatan Nabi, agar iman kita tetap teguh dalam situasi apapun, tetap percaya pada firman Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, dan iman disandarkan sepenuhnya di dalam doa, supaya hal yang mustahil bisa nyata dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara terkasih, di tahun Pedalet bicara tentang pintu. Yesus sudah pesankan pintunya kecil, jalannya sempit, sesak, sedikit orang mendapatinya. Persoalan keluarga di akhir zaman ini, sedikit orang bisa memahami dan bisa keluar dari segala persoalan keluarga yang complicated itu. Dan dikatakan di akhir zaman, orang kawin mengawinkan dan pesta pora. Berarti glamoritas akan mempengaruhi kehidupan berkeluarga. Bahkan bukan hanya kehidupan berkeluarga, kehidupan komunitas keluarga dalam Tuhan. Kekristenan tidak luput dari glamoritas akhir zaman. Roh-roh yang membuat anak-anak Tuhan mabuk kepayang, lupa akan firman, lupa akan kasih-Nya, lupa akan ketertiban, lupa akan kekudusan, bahkan mungkin lupa akan segala buah dan bukti nyata bahwa Tuhan berkuasa, berdaulat, bahwa mukjizatnya nyata. Hingga di akhir zaman akan terjadi cap cip cup ilmu cocok logi, di mana teori-teori yang disandarkan pada kepintaran teknologi. Karena itulah yang lalu ada, sekarang ada, yang akan datang ada. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Tuhan mencari yang lalu. Artinya Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang memiliki warna, karakter, sifat, manner, attitude yang imagode dalam kehidupan, yaitu orang-orang yang serupa, segambar dengan Yesus. Hari ini satu tema tentang integritas pasti menang atas badai keluarga. Kita akan sama-sama masuki. Mari kita lihat kebenaran firman di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang
dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Amin. Kitab suci mengingatkan kepada kita bahwa pasti akan ada pencobaan. Bahwa dalam kehidupan ini badai atas keluarga itu ada. Kita tidak bisa hindari pencobaan, kita tidak bisa hindari ujian, dan kita harus siap, kita harus kuat, kita harus bisa berkemenangan dalam setiap pencobaan dan ujian, bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dikatakan pencobaan itu membuat orang tahan uji. Pencobaan-pencobaan yang terjadi atas keluarga itu membuat keluarga itu punya integritas. Integritas itu nampak ketika tahan uji. Integritas keluarga itu, bahkan pribadi dalam keluarga itu, akan nyata ketika mereka mengalahkan pencobaan. Dan di balik semua kemenangan itu ada mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu diberikan Tuhan selagi hidup, yaitu mukjizat. Bisa dapatkan mukjizat kesembuhan, mukjizat terobosan keuangan, bisa dapatkan juga kelimpahan, yaitu bisnis yang berkembang, kemudian keadaan keterpurukan ekonomi keluarga yang banyak orang menikah dalam keadaan biasa-biasa sesudah menikah, kehidupan keuangan, bisnis melimpah ruah. Berkat kebahagiaan, mereka berkata, wow, luar biasa hidup ini. Kenapa? Dikaruniakan istri, dikaruniakan suami, dikaruniakan anak-anak, rezekinya berlimpah-limpah, dan bahagia hidup ini sempurna. Karena itulah orang-orang yang punya integritas nampak jelas lewat buah kehidupan mereka. Mereka jadi berkat, kehidupan berkeluarga mereka dikagumi oleh banyak orang, kehidupan berkeluarga mereka jadi teladan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang pencobaan, bicara tentang ujian dalam keluarga, kitab suci juga menuliskannya. Sebelum kita melihat apa yang dijabarkan Yakobus 1 tadi, mari kita lihat lebih dulu tentang pencobaan dan bagaimanakah ujian itu nyata dituliskan dalam kitab suci. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci mengingatkan tentang dasar. Kita belajar 18 serial berkeluarga ini. Dari mulai jodoh, tanda-tanda jodoh, sampai hari ini kita belajar tentang integritas yang mengalahkan badai dalam kehidupan berkeluarga. Tentu segala sesuatu harus punya dasar. Kalau tidak punya dasar, tiupan
badai berkeluarga akan membuat semuanya tercabut keluar. Ketika orang tidak tahan di dalam ujian, ketika orang tidak tahan dalam pencobaan, hancur keluarganya. Ketika orang tidak tahan dengan kegagalan, keterpurukan, mereka tidak kuat di dalam proses, mereka tidak teguh hati, tidak setia, mereka lari. Karena dunia menawarkan jawaban, karena akan ada pembanding-pembanding dalam kehidupan. Maka dikatakan, kamu jangan bodoh. Kenapa? Dengan membandingkan suami atau istrimu yang sudah diberkati di altar Tuhan, dengan berbuat demikian, itu merupakan sungut-sungut berkeluarga, sungut-sungut perkawinan. Itu sebenarnya sedang menghina kekudusan Tuhan. Pemahaman ini ketika kita dapat, kita bisa memahami pentingnya dasar lebih dulu. Karena dasar ini seperti pembangunan rumah. Kalau dasarnya nggak kokoh, atasnya sebagus apapun, ketika badai datang, roboh. Karena itulah dikatakan, sesudah dasar itu ada hari Tuhan. Hari Tuhan itu seperti kita sekolah. Anak-anak SD melewatkan masa sekolahnya Juni ketemu Juni. Dan setiap kali Juni, itu merupakan hari pembagian rapot. Maka sebelum Juni masuk, ada 1 bulan, yaitu bulan Mei. Itulah hari ujiannya, di mana bulan Mei itu menentukan segala sesuatu yang dipelajari 10-11 bulan lamanya untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, bahkan anak-anak SMA. Apakah layak untuk naik kelas? Dalam kehidupan berkeluarga, hari Tuhan akan menentukan kita. Berapa besar kepercayaan Tuhan, berapa besar kepercayaan dalam kehidupan, berapa besar kapasitas hidupmu pribadi maupun keluargamu untuk menerima berkat keuangan, berkat kelimpahan, berkat-berkat panjang umur, berkat-berkat kebahagiaan, berkat-berkat tak terduga. Itu semuanya ditakar pada hari Tuhan. Dikatakan ujiannya itu disandingkan dengan api. Kitab suci berkata kepada kita, Dia akan datang membaptis kamu dengan roh dan api. Dia akan menggarami kamu dengan api. Ini tidak terhindari lagi bahwa apakah dasar kehidupan pribadi kita, apakah dasar kehidupan berkeluarga kita merupakan suatu warna. Warna, attitude, manner, karakter, sifat, tabiat. Inilah integritas. Kalau segala sesuatunya merupakan imago Dei, merupakan lahir dari rupa dan gambar Yesus, maka integritas ini akan tahan uji. Api tidak bisa membakarnya. Emas sekalipun dibakar akan hitam. Tapi setelah disemprot, dibersihkan, akan keluar lagi warna emasnya. Tetapi kuningan besi ketika dibakar meleleh, hancur. Berbeda keadaannya. Emas dibakar, dijual lagi, laku. Besi, kayu, jerami dibakar meleleh, habis, tidak sisa. Demikianlah ada banyak orang belum memahami bahwa dalam kehidupan ini, apa yang kita kerjakan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, pada hari Tuhan akan nampak apakah semua itu berjalan dalam kesia-siaan, buang umur, buang segala jeripaya dengan hasil sia-sia, ataukah sebaliknya kita melihat suatu kenaikan upah, menggenapi kitab suci, kamu akan terus naik, tidak menjadi turun. Artinya ada kualitas perkenanan Tuhan yang nyata dalam hidup, ada kepercayaan Tuhan, ada berkat kehidupan, ada kebahagiaan yang terus naik levelnya. Semakin kita lihat kehidupan di dalam pertambahan umur, ketika kita mencapai perkenanan hidup di hadapan Tuhan, keluarga yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu akan menandakan buah-buah kehidupan itu semakin lebat. Perhatikan yang saya pernah gambarkan tentang buah mangga si madu di The Johan Family. Seiring umur, batangnya membesar, tambah rimbun, dan ketika dia mulai berbunga, bulir-bulir putiknya mulai keluar, dan kemudian dia berbuah. Dan ketika dikecap, wah manis, pohon mangga ini jadi kesayangan. Kenapa? Karena menghasilkan buah yang manis. Demikian juga kehidupan integritas pribadi kita, integritas berkeluarga kita. Ketika buahnya manis di hadapan Tuhan, manis dikecap oleh banyak orang, itu jadi kesayangan. Karena itulah kitab suci pesankan, janganlah kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Jadikan itu kalung, ya. Lingkari itu pada lehermu. Kenapa? Leher bicara tentang kekuatan menopang kepala.
tubuh dan kepala ini ditopang oleh leher, dan itu harus dilingkari dengan kasih dan setia. Artinya apa? Orang bisa teguh kuat ketika lehernya bisa menopang kepalanya. Keluarga itu bisa kokoh utuh ketika seorang pria, seorang papa, seorang suami ditopang teguh berdiri menjadi seorang pria yang sejati. Dan bagian-bagian kesepadanan di baliknya, seorang istri itu, kitab suci berkata, anak cucumu akan mengitari meja makanmu, istrimu akan tumbuh subur, ya, seperti pohon zaitun. Keadaan keluargamu ada hal-hal yang indah, ada sesuatu yang mengalir, sesuatu yang mewarnai kehidupan keluargamu. Oleh karena apa? Oleh karena buahnya, oleh karena segala sesuatu itu mendapat penghargaan dan upah dalam kehidupan. Pemahaman inilah yang harus kita dapat, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itulah integritas ini yang kita miliki pribadi, yang kita satukan ketika kita jadi suami istri, yang kita pupuk ketika kita punya anak-anak garis keturunan dari Tuhan. Integritas ini menjadi warna. Nah, diperlukan kerendahan hati untuk memiliki integritas berkeluarga, karena kitab suci telah pesankan kepada kita, ganjaran, kehormatan, kekayaan kehidupan hanya diberikan kepada orang yang hidup takut akan Tuhan dan yang rendah hati. Siapa itu yang rendah hati? Orang yang mau membuka telinganya untuk diajar, orang yang membuka telinganya untuk menerima teguran. Bahkan kita baca kitab Amsal, Salomo selalu ingatkan, dengarkanlah didikan ayah ibumu. Kenapa? Karena pendidikan dasar integritas kehidupan ini dimulainya dari Yerusalem, dari rumah kita, dari keluarga kita, dari orang tua kita. Orang-orang yang akan memiliki integritas akan mengalami sukses besar ketika mereka mengelola kehidupan orang tua nenek moyangnya, melengkapi yang kurang, memperbaiki yang salah, dan membuat segala sesuatu berbuah. Ketika sudah mencapai harmoni di kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya otomatis akan jadi berkat dan pasti berbahagia. Karena itulah segala sesuatu yang merupakan kunci daripada kepribadian hidup ini. Hidup takut akan Tuhan membuat kita tidak mudah berdusta, tidak mau memilih jalan dusta. Hidup takut akan Tuhan membuat kita hidup di dalam transparan, jujur di keluarga, jujur dalam kehidupan, jujur dalam keuangan. Kalau kita tarik urut segala sesuatu, semua yang dari kecil, semua yang dari masa muda itu akan berbuah seiring waktu menuju dewasa atau tua. Saya punya teman-teman pergaulan masih kecil, ada yang pernah memfitnah saya ketika masih kecil dan berkata, kelereng saya kamu yang curi. Nah, ada yang ngomongin ke temen bahwa saya curi kelerengnya, kenapa? Kelerengnya ditanam di belakang rumah. Tapi ketika dituding ke saya ramai-ramai di rumah, mama saya keluar, lalu mama saya berkata, loh, rasanya tadi waktu tante mandi, tante lihat kamu. Jadi orang yang menebarkan fitnah itu, dilihat mama saya ada di belakang rumah orang yang kehilangan kelereng ini. Dia berkata, oh ya gitu ya, coba ke rumah saya yuk, hitung jumlah kelereng saya. Orang ini berlaku sejak kecilnya sudah bisa memfitnah, sudah berbuat curang, ingin mengejar hasil laba keuntungan dengan cara yang kita sebut tidak halal. Di kemudian hari setelah dewasa ternyata dia bermasalah. Ketika dia berumah tangga, dia bahkan coba bunuh istrinya untuk merebut harta istrinya. Jadi yang terjadi ini segala sesuatu sudah pasti ada dari dasarnya, dari awalnya. Segala sesuatu inilah sejak dini kitab suci ajarkan, pesankan kepada kita supaya integritas ini diajarkan kepada anak-anak sejak masih kecil, supaya warna integritas ini menyatu, dan ketika mereka dewasa, mereka berkeluarga, integritas ini berbuah. Karena itulah sebagai orang tua, sebagai hamba Allah, kita harus rela pikul salib, sangkal diri, bayar harga di dalam mendidik rumpun garis keluarga, rumpun keturunan kita, mendidik keluarga dalam Tuhan, mendidik umat Tuhan. Meskipun tidak populer jalan ini, mungkin akan kembaliannya menyakiti dirimu, tetapi inilah pelayanan kasih itu sebenarnya. Pelayanan kasih terbesar dalam hidup ini adalah menyerahkan nyawa buat sahabat-sahabatnya, menyerahkan nyawa buat keluarganya. Karena untuk itulah Yesus menjadi teladan yang tersulung dalam kekristenan ini. Kita harus rela berkorban supaya garis rumpun keluarga kita, anak-anak kita mengalami pemulihan melebihi kita, melebihi nenek moyang kita. Supaya mereka bisa hidup berintegritas, punya keluarga yang memiliki integritas dalam kehidupan, dan
warna kehidupan mereka semakin diperbaiki, hingga garis keturunan turun-temurun ini adalah lahirnya orang-orang besar yang semakin diperbaharui Tuhan, mencapai titik harmoni dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, integritas, sanggup untuk menahan, sanggup untuk mengalahkan badai dalam kehidupan berkeluarga. Hanya integritas yang membuat orang bisa bertahan. Karena orang yang tidak bertahan dalam integritas ketika badai berkeluarga datang, mereka jatuh di dalam dosa-dosa pemberontakan, dosa-dosa ketidaksetiaan. Mereka ketika bertengkar dengan istrinya, di luar sana mereka meresponi apa yang dunia tawarkan, jatuh perselingkuhan. Wewe gombel masuk dalam hidup mereka. Istri yang sumut-sumut, nggak bisa menerima keberadaan suaminya. Dikatakan dulu kok romantis, sekarang kok wah kok sibuk, nggak punya waktu. Kemudian pergi di tengah kumpulan, kena lagi pencobaan, jatuh ke dunia berondong, akhirnya tinggal kedongdong, akhirnya malu dong ya. Kok tua-tua masih main berondong, dan akhirnya gatel kedongdong ya. Jadi malu dong ya. Jatuh dosa yang memalukan sekali. Kenapa? Sudah tua ternyata masih suka cari yang daun muda. Kenapa? Karena tidak memahami integritas dalam kehidupan berkeluarga ini penting. Anak-anak kita ya, ketika orang tua kasih pesen, ajarin, mereka bilang, aku nggak enak, kok aku terus salah. Ya, Bu Angel juga pernah mengalami itu. Dan saya berkali-kali teriak sama Tuhan, nggak ada lagi yang lebih baik untuk saya didik. Kenapa? Saat mendidik Bu Angel tuh saya makan hati luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan ketika Tuhan berkata, usirlah dia, saya rela melakukan. Dan ketika Tuhan berkata, sudah sangat keterlaluan dan itu bisa masuk roh maut, saya lepaskan beberapa benda, dan itu gak mudah. Kenapa? Itu melanggar kesabaran saya, melanggar kekudusan Tuhan di dalam kepribadian saya. Tetapi itu untuk menolong orang, untuk membawa orang pada perubahan. Guru, itulah dikatakan pahlawan tanpa jasa. Guru yang nampak di sekolah masih ada gajinya, tapi guru dalam kehidupan pribadi, guru dalam kehidupan berkeluarga, guru dalam kehidupan kekristenan ini, jangankan bicara upah, bahkan uang aja dipakai untuk menyakiti mereka. Mereka mengabdi, mengejar upah di sorga. Dan ketika kita suatu hari bisa paham akan semua ini, adalah ketika kita duduk di tempat mereka. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita baru tahu tidak mudahnya menjadi seorang mama dan papa dalam kehidupan ini. Tidak mudahnya ternyata untuk hidup ideal, bahagia, harmoni dalam hidup ini. Dan inilah yang diajarkan kitab suci. Karena itulah kenapa umat Tuhan dipesankan terus-menerus untuk rajin baca kitab suci, merenungkan kitab suci siang dan malam. Supaya apa? Supaya integritas hidupnya terbentuk, bertindak hati-hati, tidak sembarang bicara, tidak mudah tergoda, tidak gampang ngambil keputusan, dan tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang rusak. Karena di akhir zaman ini, anak-anak kita cenderung mendengar temannya. Di akhir zaman ini, anak-anak lebih gampang terbius dengan apa yang disebut glamoritas dunia. Memang roh-roh kawin mengawinkan, roh pesta pora ada di akhir zaman ini. Tetapi kita adalah generasi terdahulu yang akan akhirnya menjadi jawaban yang akan dicari. Kenapa? Karena seluruh dunia pada akhirnya menyadari bahwa Marco Polo, Zhuge Liang, Sun Tzu, ya, bahkan Laksamana Cheng Ho, segala sesuatu yang pernah ada di dalam sejarah akhirnya digali ulang untuk mencari tahu hal-hal berharga apa yang mereka sudah pernah petakan. Demikian juga dalam kekristenan. Pada akhirnya kitab suci dan pahlawan-pahlawan iman, kita masuk lagi pada pelajaran yang terdahulu. Tetapi akhir zaman ini buku-buku akan menghilang dan diganti dengan digital, ya, e-book. Masalahnya buku yang dibawa kemana-mana saja nggak bisa dibaca. Dibawa ke kereta api, dibawa ke mobil, dibawa ke pesawat, cuma dibawa. Bahkan kitab suci ditenteng kemana-mana cuma jadi pajangan. Bagaimana dengan e-book, ya, kitab suci, e-buku rohani? Akan banyak orang nggak membaca, dan akhirnya iman kehilangan kualitas. Dan ketika iman seseorang kehilangan kualitas, otomatis integritasnya menurun, bahkan mungkin integritasnya bisa punah. Karena itulah saya nasihatkan, kuatkan umat Tuhan untuk menyimpan buku-buku rohani para pahlawan iman. Itu tertata rapi di perpustakaan keluargamu, di rumahmu.
Karena cepat lambat suatu hari itu akan menjadi mutiara-mutiara, berkat-berkat kehidupan berharga yang nanti akan punah di muka bumi, dan itu ada di rumahmu. Kenapa? Karena hari Tuhan, ujian api itu akan datang di mana segala sesuatu mungkin akan down, ya. Sebagaimana kita pernah lihat film tentang Whitehorse Down, ya, London Has Fallen, ya, bahwa ketika tata sistem segala kecanggihan didownin, akhirnya yang berguna itu adalah walkie-talkie, alat-alat kuno yang tidak bisa disadap. Kita harus tahu bahwa kejahatan dunia di balik teknologi kemutahiran ini makin canggih kejahatan, dan segala sesuatu berisiko. Karena itulah orang-orang kuno, karena Tuhan kita juga kuno, harus belajar beradaptasi, bisa lulus seleksi kehidupan, dan menjagai segala sesuatu dengan kesiapan dan pemahaman cara berpikir yang lebih luas, lebih panjang, lebih dalam, dan melihat kehidupan ini secara tepat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sesudah kita bisa melihat betapa pentingnya integritas dalam kehidupan kita menghadapi badai, menghadapi pencobaan dan ujian hidup. Yang kedua, kita memahami sepenuhnya bahwa integritas pribadi itu mempengaruhi keluarga. Integritas keluarga itu mempengaruhi kota. Integritas kota mempengaruhi bangsa. Jadi kemajuan bangsa dimulainya dari satu pribadi. Karena itulah banyak sekali seluruh bangsa berkata, masa depan bangsa ditentukan oleh anak-anak muda. Kenapa? Anak-anak muda berintegritas, bangsa itu akan kuat. Ketika anak-anak muda mengalami kemerosotan, moralitasnya rusak, pergaulannya rusak, hidup narkoba, hidup free sex, tidak hormat agama, tidak hormat orang tua, bangsa itu akan jadi bejat dan akan runtuh kejayaan bangsa itu. Integritas ini penting untuk kita sadari, dan saya ingin bagikan tentang nubuatan pesan Nabi di dalam Hosea 10 ayat 12 dikatakan begini. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ini pesan nubuatan Nabi Hosea ini menyatakan bahwa tentang integritas akan ada keadaan yang dirasakan tidak adil, ya. Mungkin anak-anak akan berkata, kenapa sih kami harus minta maaf terus sama orang tua? Kenapa kami harus begini? Kenapa kami dididik kayak begini? Ya, tanpa sadar anak-anak tidak punya roti sebelnya, tidak pernah buka telinga untuk mendengar, tidak punya buka hati untuk belajar. Dia cuma melihat keinginannya. Dia tidak pernah bersikap dalam keadilan. Maka yang dilihatnya itu hanya kepentingannya, keegoisannya. Maka generasi akhir zaman ini sudah dipesankan kitab suci bahwa mereka cenderung mencintai dirinya sendiri, tidak hormat orang tua. Mereka cinta uang, suka bikin onar, dan mereka tidak punya sikap hati yang adil. Mereka lupa bahwa orang tuanya dulu juga pernah jadi bayi, pernah jadi anak-anak. Mereka tidak pernah memiliki roh yang bijaksana, roh yang terbuka untuk melihat, loh, dulu papa hidupnya susah loh ya. Bahkan papa dari masa kecilnya sudah ke pasar umur 7-8 tahun jual sayur, cari uang, dan di tengah masa kecilnya kok papa bisa menghargai papa mamanya sampai hari ini, sampai usia tua. Nah, papa itu ternyata masa mudanya giginya jangankan ditambal, itu dicabut nggak terurus sampai tua hingga giginya berantakan. Bahkan pendidikannya nggak kekejar. Kenapa? Karena fokusnya untuk bakti ke orang tua. Dan ketika sudah ada kelegaan, harus untuk kita anak-anaknya berpendidikan sampai dia tidak siap dan tidak bisa ngurusi dirinya sendiri lagi. Itu pengorbanan cinta, itu pengorbanan orang yang integritas dalam kehidupan membangun keluarga. Anak-anak harus melihat itu. Kenapa? Karena ketika mereka melihat diri mereka, mereka akan melihat suatu pembanding. Itulah kasih yang masuk di dunia kesadaran. Itulah hati yang terbuka untuk melihat segala sesuatu dengan keadilan. Kenapa? Wah, kita kok diurusi, kita dioperasikan, bahkan seluruh uang itu difokuskan untuk mendanai kita, beri pendidikan buat kita, makan enak, tidur nyenyak, bahkan segala yang kita mau disediakan. Dari hal-hal begini akan melahirkan anak-anak yang tahu diri, tahu budi. Kalau tidak, maka si maling kundang akan muncul lagi, yaitu anak-anak yang memberontak, anak-anak tidak tahu diri, anak-anak yang self-service, hanya untuk dirinya.
Ke teman-temannya dia buat 1000 kebaikan, dia buat 1000 kemanisan. Kalau ke rumah isinya selalu hal-hal yang disodorkan ke orang tuanya adalah waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu cemberut, waktu-waktu yang protes dan memaksakan keinginannya. Ini menghancurkan generasi dari integritas awal. Kenapa? Hancurnya dari dalam, dari diri orang itu sendiri, dimulai dari anak-anak. Karena itulah Tuhan pesankan, menaburlah dalam keadilan. Ini artinya ada hal-hal yang akan kita rasakan ketika kita diproses, ketika kita dibentuk, ketika kita diajar. Kita akan punya sikap humble, karena orang humble bisa menerima semua perlakuannya tidak menyenangkan. Dan ketika dia selesaikan pelajaran pendidikan integritas ini, dia akan nampak berbeda. Dan perbedaan ini akan nampak jelas. Kedewasaan, kemandirian, kematangan hidupnya menjadi karakter yang kokoh. Dan karakter yang kokoh inilah integritas yang dicari oleh banyak perusahaan, yang dicari oleh bangsa-bangsa. Kenapa? Akan melahirkan seorang pemimpin besar. Dan orang-orang yang menghargai kehidupan itu tidak fokus untuk buang waktunya hanya untuk main-main, untuk ketemu ngobrol-ngobrol, untuk senang-senang, untuk kopi-kopi, dan untuk KP-KP ya saudara ya. Kenapa? Orang yang memahami hidup ini, singkat hidup ini, sementara hidup ini kesempatan, mereka akan membekali dirinya dengan talenta. Kenapa? Karena hanya dengan talenta yang kita miliki, kita harus dapatkan buah-buah kehidupan buat kita. Persiapan buat berkeluarga, persiapan untuk lahirnya garis keturunan lagi. Kenapa? Karena orang miskin hidupnya pasti susah ya. Orang yang tidak pernah mempraktekkan dan mengasah talentanya, hidupnya akan terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Dan orang-orang yang keras kepala sejak masa mudanya, di masa hidupnya nanti mulai berkeluarga, itu akan membuat dirinya sulit cari jalan keluar. Dan dia akan merasakan 1000 pintu yang tertutup, jalan buntu. Dan pada akhirnya menyesali dirinya sendiri, mengasihani dirinya sendiri. Dan kemudian dia akan melihat keluarga hidupnya seperti neraka. Itu dimulai bukan ketika berkeluarga, dimulai sudah rusak sejak masa kecilnya. Kenapa? Karena tidak pernah membuka dirinya untuk melihat wawasan kehidupan, tidak mau memberi diri dan waktunya untuk mengasah talenta. Kenapa? Karena ketika hari Tuhan tiba, kita tahu dengan pasti hanya orang yang siap, hanya orang yang bertalenta yang akan terima upah. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, indah sekali ketika kita menemukan di dalam Yakobus 1 tadi dikatakan bahwa ujian dan pencobaan itu munculnya dari keinginan sendiri. Kenapa? Karena orang yang tidak punya integritas gampang sekali digoda. Orang yang tidak punya integritas tuh gampang banget dipanggil, dirayu, dan diajak keluar dari rumah. Tapi orang yang berintegritas, dia tinggal tenang. Perhatikan Yakub dan Esau. Kenapa? Yakub itu orang yang tenang, orang yang suka di dalam kamar, sementara Esau itu suka hobi ya, berburu dan main kekuatan manusia. Dan kita bisa melihat Tuhan lebih suka orang-orang yang punya warna hidup yang tenang. Karena itulah Israel dibangun dari pribadi yang tenang, yang mau bayar harga, yang akhirnya bayar harga siang malam tidak tidur untuk bayar harga dari kebohongan masa mudanya. Tetapi dia menjadi bangsa pilihan, dan sampai hari ini Tuhan memberkati garis keturunannya kokoh di muka bumi. Jadi kita tahu bahwa ketika kita memahami arti kata integritas penting, talenta itu penting untuk diasah, maka kita sudah bisa menangkap bahwa segala yang baik dianya ada di dalam Tuhan. Ada orang mulai mencari Tuhan ketika sudah hancur, ada orang mulai mencari Tuhan ketika sudah usia tua, ataukah ada orang-orang yang dikaruniakan sejak dalam kandungan itu sudah punya Tuhan dan mereka menghargai Tuhan, maka jalan hidup mereka itu penuh kemanisan. Kenapa? Karena jejak kaki Tuhan berlemak diikutinya sejak masa kecilnya. Kenapa? Karena setiap anugerah yang baik itu merupakan pemberian yang datang dari atas, dari Bapa segala terang. Hidupnya tuh tidak ada kegelapannya, dipelihara Tuhan, yang diingininya tercapai, apapun yang disediakan ditulis kitab suci dinikmatinya, dikaruniakan kepadanya, dan hidupnya itu melahirkan rumpun keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemanisan turun-temurun sampai Yusuf, menjadi generasi yang bakti kepada orang tua, generasi yang sukses mempertahankan keberhasilan nenek moyangnya, bahkan melebihi nenek moyangnya. Dan mereka menghargai kehidupan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa integritas pribadinya, integritas ketika dia berkeluarga itu tidak ada perubahan, bahkan semakin baik dari nenek moyangnya, bahkan lebih baik dari orang tuanya, lebih baik dari papanya, lebih baik dari mamanya. Kenapa? Karena tidak ada perubahan, bahkan semakin disempurnakan Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu ini
bukan bayangan dari pertukaran. Karena banyak orang berpikir bahwa keluar dari rumah dengan bergaul, mengadopsi pergaulan di luar, melihat perbandingan di luar, cari di luar, nggak akan dapat apa-apa. Karena sorga itu adanya di hati, ada di lidah, dimulai dari Tuhan, dan Tuhan itu harus nyata dimulai dari keluargamu sendiri, orang tuamu, saudaramu, adikmu, kakakmu, harus dimulai ditata dari rumahmu sendiri. Karena itulah segala sesuatu dipesankan Tuhan. Setiap orang yang mau melayani Tuhan harus punya keluarga yang jadi teladan. Nama baiknya itu dikenal di mana-mana, dikenal di tetangganya, dikenal di masyarakat. Dan budi pekertinya, tata perkataannya, budi perkataannya, cara berpikirnya, itu jadi hal yang manis buat banyak orang. Tuhan pesankan ini. Karena itu kita pahami bahwa dalam kehidupan ini pada akhirnya kita harus tahu bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu ini. Tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi siapa-siapa. Pribadi, integritas pribadimu harus engkau pertahankan di tata penghakiman Yesus. Dan ketika engkau sudah bisa mempertahankannya, keluargamu akan dibawa melihat pada takaran yang tidak ada perubahan apa-apa, bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Karena itulah kasih rela memberi. Kasih itu rela tersakiti demi kebahagiaan orang yang dikasihi. Kasih itu rela dikoreksi. Kasih itu rela ditegur, dihajar. Kitab suci membentangkan, relakan hatimu. Ketika Tuhan menyesa engkau seperti anak, Dia menegur engkau, bahkan menghajar engkau, bahkan berlaku keras dalam kehidupanmu. Dia pakai orang tuamu, Dia pakai orang-orang di luar sana, Dia pakai teman-teman sekantor, Dia pakai teman-teman sekolahmu, Dia pakai teman-teman kuliahmu, Dia pakai tetanggamu, Dia pakai orang-orang di jalanan. Tetaplah fokus kepada Tuhan, supaya manner surgawi, attitude-mu, sifatmu, tabiatmu, karaktermu, hidupmu tetap memancarkan integritas hidup yang disandingkan menjadi keluarga yang berintegritas dan keluarga yang jadi model, jadi berkat dan teladan di muka bumi ini. Tuhan mencintai orang-orang yang mencintai hukum. Tuhan mencintai keluarga-keluarga yang berbuah sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William Sedat akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 5 hari lagi kita akan masuki tahun Pedalet, tahun pintu-pintu. Siapkan dirimu karena kesempatan hari Tuhan tiba pada bulan September 2023 ini. Orang yang sudah siap talentanya, orang yang sudah siap akan dipromosi. Anak-anakmu akan menembus dimensi bangsa-bangsa. Anak-anakmu akan duduk di kursi-kursi kehormatan di antara raja-raja, di antara orang-orang besar. Anak-anakmu akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan engkau sendiri di hari tuamu, engkau tetap akan berbuah dengan kemanisan, dan kelimpahan Tuhan tetap akan dialirkan padamu sampai akhir hidupmu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, baru saja kita dicerahkan serial pelajaran keluarga part 18 tentang integritas pribadimu, menang atas badai keluarga. Tuhan pesankan bahwa pasti akan ada ujian dan pasti akan ada badai dalam hidup berkeluarga. Integritas pribadi yang kokoh dan dewasa membuat keluarga siap hadapi pencobaan. Keluarga yang memiliki integritas dalam Kristus akan tahan uji dan beroleh upah dalam kehidupan. Bahkan Nabi Hosea sudah ingatkan umat Tuhan bahwa penderitaan dalam masa pencobaan dapat disamakan dalam masa menabur dalam hidup yang penuh kesusahan. Integritas adalah kepribadian dan kesetiaan hidup yang tahan uji. Integritas dalam Kristus membuat setiap keluarga maupun seorang pribadi tetap bertahan dan tidak dipertukarkan kesetiaan hidupnya dengan apapun juga. Hati yang setia dalam integritas berkeluarga adalah harga mati. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat untuk menerima anugerah Tuhan Yesus dan menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Bapa Sorgawi pencipta semesta alam, berikan kepada kami hati yang setia, sabar, dan tabah dalam kehidupan ini. Bahkan saat kami harus hadapi ujian dan pencobaan dalam kehidupan berkeluarga, teguhkanlah kami untuk tetap setia dan bertahan. Sertai keluarga kami dan buatlah keluarga kami bisa berkemenangan sehingga kasih, kelimpahan, dan kebahagiaan mewarnai keluarga kami. Dan sekarang
Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang dibuat kita dan dikerjakan kita dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutus melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, dan berangkas-berangkas rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Terima kasih di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah